Pak Sudewo itu, kalau Pak Sudewo denger ini ya, tolonglah Pak Sudewo, masyarakat udah kayaknya gedek banget sama sampean Pak. Lebih kesatria mendingan mundur aja Pak. Katanya 5.000 orang atau 50.000 orang nggak takut, ya kan? Upacara 17 Agustusan nggak muncul Sudewo ini. Pengecut sih kalau aku bilang nggak mundur, kan udah ditantangin sama rakyatnya. Ada penyitaan ya, penyitaan uang cash di rumahnya ya, 3M yang disita. Itu disita KPK 3M itu ditengarai hasil korupsi di DJKA. Selamat kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Terima kasih teman-teman. Selalu aku ucapkan buat kalian yang selalu ngikutin video-video dari kisah dunia lain. Selalu tinggalin komen-komen. Banyak banget ya komen-komen yang masuk ke kita. Betul sekali. Ada yang minta Tan Malaka kemarin. Nanti bakal kita bahas. Sabar. Nanti kita tampung semuanya. Tampung semuanya. Ada yang komen lightingnya kurang. Ih, maklum. Kita bukan buzzer, dana kita dana pribadi, pergerakan guys. Nah, ada juga yang komen jangan ikut-ikutan politik bla 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 dan lain sebagainya. Nggak bisa. Aku harus ambil sikap karena yang pertama ini adalah tanah tumpah darah. Katanya tanah tumpah darah leluhur. Kalau ada sesuatu yang dolim ya, aku bilang sesuatu yang dolim, menurutku at least pasti aku harus berkewajiban karena katanya Rasulullah, ya kan, lawan ketika ada kezoliman, lawan dengan tanganmu. Kedua, kalau ada kezoliman, lawan dengan lisanmu. Yang ketiga, lawan dengan doamu. Kebetulan aku punya platform, ya udah, aku lawannya pakai ini aja kalau ada kezoliman, ya kan. Yang penting itu tadi data dan faktanya kita ini bersama lah. Nah, di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang sangat penting sekali dan banyak di-request orang-orang. Betul. Ada satu yang mau aku sampaikan sama satu orang spesifik, yaitu Pak Sudewo, Gubernur Bupati Jawa Tengah. Nah, Pak Sudewo itu, kalau Pak Sudewo denger ini ya, tolonglah Pak Sudewo. Kan keadaannya udah seperti ini ya, keadaannya udah gak karu-karuan, udah masyarakat udah kayaknya gedek banget sama sampean Pak. Lebih kesatria mendingan mundur aja Pak, lebih kesatria itu daripada nanti jadi ke belakangnya nggak bagus. Nah, inilah kisah dunia lain, kita akan masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Kenapa Mas alasannya mau Pak Bupati ini turun? Ya, kebijakan yang menindas dan kebijakan yang arogan. Tahu lah sehat, tapi ini sakit hati pembelajaran Mereka semakin marah malah aku. Teman-teman, video kali ini disupport sama apa ini namanya? Speaks to Me, parfum. Speaks to Me, parfum yang aromanya seger banget buat kalian yang tertarik pakai Speaks to Me. Ini one of the best di Indonesia ya kali ini. Bisa check out di YouTube shop kita. Betul. Kita mau bahas dari mana dulu nih, Bupati-Pati? Dari awal mulanya kan? Boleh. Dari awal mulanya dulu ya. Nah, aku tuh amazed banget nih sama aksi demo besar-besaran di Kabupaten Pati ini, karena menurut aku unik. Warga-warganya ini kompak support logistik, mulai dari air mineral, makanan tuh segala, pisang, semangka, ayam-ayaman, sampai ada pangkas rambut gratis loh. Pangkas rambut gratis. Unik banget kan, unik banget dan kompak banget. Sepertinya hampir semua warga di Kabupaten Pati ini kompak minta bupatinya dimakzulkan. Iya. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin belum tahu kronologinya, kita bahas sedikit dulu kali ya, belum kita ulas lebih mendetail dan mendalam. Betul. Coba ceritain teman-teman kronologisnya seperti apa, karena aku yakin ya banyak orang yang lihat viral-viralnya demonya seperti apa, tapi kan kronologinya belum tentu orang tahu. Coba ceritain dulu sama teman-teman. Awalnya juga aku lihat di sosmed sih, di TikTok kan tuh apa demo-demo, ternyata seru banget. Ini awalnya ternyata si Bupati Kabupaten Pati Pak Sudewo ini menaikkan PBB sebesar 250%. Nah, warga di sana tuh nggak setuju, protes gitu kan. Tapi alih-alih mendengarkan nih, katanya dianggap nantang karena mau 5.000, mau 50.000, saya tidak gentar katanya. Tidak gentar katanya. Bagus sih, kalau nggak gentar bagus sih. Terus. Nah, warga tuh akhirnya mulai bergerak nih kan. Kayak bahkan ada satu titik pengumpulan donasi air mineral tuh. Itu yang aku lihat di sosmed tuh kan. Tapi di situ juga
udah ada keributan antara siapa relawannya sama Sekda. sama Sekda. Itu sama karena Sekda. air mineralnya mau dibawa Satpol PP. Iya, mau dibawa gitu aja sama Satpol PP. Lanjut. Nah, nggak ada action lebih lanjut dari si Pak Sudewonya ini. Kalau nggak salah tuh beliau minta maaf kan sebenarnya, cuman warga ini masih nggak terima, katanya sakit hati karena kok arogansi, kok nggak mewakilkan suara rakyat gitu katanya. Terus akhirnya demo di tanggal 13 Agustus kemarin tuh pecah akhirnya kan. Iya. Nah, demo di sini tuh chaos banget karena sampai ada beberapa korban nih. Ada gas air mata itu loh. Oh, gas air mata Iya ditembak. kan, yang di masjid ya. Betul. Iya tuh di betul. masjid, aku lihat bahkan ada korban itu kayak anak-anak segala macam tuh kena lah ya kan, Betul. kena imbasnya kayak gitu. Betul. Ini tuh berimbas juga ke dorongan DPRD Pati untuk melakukan pemakzulan. Ya. Hak angketnya sih segera dilayangkan katanya, dan sepertinya pemakzulan akan segera diproses. Nah, aku mau tanya di sini tanggapannya sebagai warga negara Indonesia atau yang melihat nih, karena tadi aku lihat di awal rada menggebu-gebu juga gitu kan, sampai nyampein pesan khusus untuk Pak Sudewo. Gimana Iya. tanggapannya? Tumben hostnya keren ya kali ini ya. Oke, jadi ini salah satu episode yang cukup serius ya, karena ini menyangkut banyak sekali hajat hidup orang banyak. Umumnya adalah masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah dan Pati. Jadi gini, tanggapanku adalah sebenarnya ya sebelum aksi demo ini pecah, ini kan yang namanya rakyat dan pemimpin daerah, bupati ya, sama bupati Pati ini kan harusnya punya jembatan. Jembatannya namanya adalah Trias Politika. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, Trias Politika itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dukun tahu ya ginian ya. Canggih memang dukun kita ini. Jadi gitu. Jadi Trias Politika ini harusnya kalau ada rakyat yang bergerak, rakyat itu sebenarnya punya perwakilan. DPRD-nya kemana aja kemarin-kemarin? Kok sampai masyarakat demo? Kronologisnya pas waktu itu ya, pas waktu tanggal 13 itu kan masyarakat demo, kemudian masuk ke kantor DPRD, masuk ke kantor DPRD Pati, kemudian maksa nih mereka. Belum ada aksi kan, akhirnya maksa ya. Belum, akhirnya Karena ayo, dorongan cepat. masyarakat kan, karena dorongan rakyat juga itu baru bergerak. Betul. Ini ya, yang diminta rakyat waktu itu, yang diminta para pendemo waktu itu, untuk segera melaksanakan rapat paripurna. Rapat paripurna untuk, ya itu, apa namanya, kalau aku bilang pemakzulan terlalu ini ya, terlalu halus lah. Pecat yang namanya gubernur itu namanya pemecatan. Bupati. Iya, sorry salah. Iya. Gubernur terus ya. maaf. Jadi ya itu yang namanya bupati itu kalau dimaksudkan itu bahasanya enteng. Dan memang sebenarnya kalau dibilang zaman sekarang ya, masyarakat sana nih yang bilang masyarakat Pati itu gubernur lagi kan. Kenapa gubernur terus ya? Wali kota ini problematik sebenarnya. Problematik dari awal dilantiknya di tahun ini bulan Februari tanggalnya, aku lupa tepatnya. Kemudian melakukan berbagai kebijakan kontroversial. Sebenarnya bukan itu aja kebijakan kontroversialnya. Apa aja tuh? Mulai dari yaitu ya pajak 250%. Kemudian ada lagi ASN honorer. Ya honorer ya, pekerja honorer Dipecat diberhentikan. ya? Oh ya, diberhentikan. Diberhentikan tanpa ada Tanpa kejelasan. alasan. Kemudian ada juga kepala RSUD itu dia diangkat oleh orang yang non ASN aktif. Ini kan nggak tahu ya aku ya, tolong kalian tinggalkan komentar. Boleh nggak itu dalam satu struktur pemerintahan daerah, boleh nggak seperti itu? Sebenarnya banyak lagi ya. Aku yang lihat salah satu ada stand up komedian namanya Coki Anwar. Dia ini dari Pati. Halo Om Coki. Om Coki Anwar ini kemudian sempat orasi pas waktu di demo itu. Menurut dia itu ada kebijaksanaan yang ngebangun stadion masih bagus-bagus, rumah sakit masih bagus-bagus, dipugar lagi, dibangun lagi gara-gara nggak mau ada bau-bau
bupati sebelumnya seperti itu. Jadi cukup kontroversial sekali bupati yang satu ini gitu Iya loh. sih, problematik juga. Problematik, Apalagi di katanya. demo sampai sewarga-warga Pati loh itu. Wah, gila. pecah banget itu videonya. Gila itu salah satu demo terbesar di tahun 2025 sampai hari ini. Itu wah, kompak kalian warga Pati. Aku salut banget sama kalian. Pastinya yang ditunggu-tunggu warga Pati juga. Prediksinya nih, kira-kira bakal dimakzulkan nggak sih Pak Oke. Sudewo ini? Oke, jadi gini, katanya 5.000 orang atau 50.000 orang nggak takut, ya kan? Upacara 17 Agustusan nggak muncul Sudewo ini, nggak Iya. muncul. Dia alasannya sakit, ya kan? Ya aku sih bisa maklum ya kalau dia sakit karena di demo segitu banyak orang. Ya mungkin kalau datang bisa jadi diserang lagi, dilemparin botol, dilemparin sendal. Wah, Katanya nggak takut, 5.000 sama 50.000 nggak takut. lo yang dia minta maaf dilemparin aja langsung turun kan ke Langsung mobil turun. apa tuh? Mobil rantis, betul. Langsung diturunkan, diamankan kan? Makanya itu dilempar mulai dari botol, sandal, Sendal kardus. siapa itu? Guys, ngaku sendal siapa itu? Aku sampai mikirnya itu sendal siapa yang dilempar? Makanya itu bener-bener apapun yang bisa dilemparin ke situ ya. Saking ya ini yang namanya ekspresi ya, ekspresi masyarakat. Ekspresi masyarakat itu gedeknya seperti itu sama pemimpin daerahnya, sama pimdanya, pimpinan daerahnya. Seharusnya pemimpin daerah itu harusnya mawas diri sih. Dan ini memang prediksiku. Kalau si Pimda ini, si Sudewo ini nggak mundur ya kan, pengecut sih kalau aku bilang nggak mundur, kan udah ditantangin sama rakyatnya. Buktinya dia juga nggak berani hadapin rakyat segitu banyak kan. Mendingan mundur aja lah Pak, mendingan mundur aja. Kalau enggak ya udah DPRD yang Dewan Perwakilan Rakyat, kalian semuanya wakilnya rakyat. Rakyat menitipkan amanah sama kalian, amanah loh ya. Amanah itu, amanah rakyat adalah amanah dari Tuhan. Tolong segera diproses. Ya memang ada pernyataan dari DPRD yang ya ini kan belum tahu salahnya seperti apa ya kan. Jadi gini, ini bukan masalah salah atau benar. Ini masalah arogansi sih. Kalau kata warga ini masalahnya masalah arogansi. Ya. Seperti Ya itu mereka sih. katanya sakit hati segala macem kan kayak gitu. Masa pemimpinnya itu seperti itu gitu kok nggak pro rakyat? Mungkin ya mereka mau didengarkan gitu kan? Betul. Dan itu hasil pilihan warga sendiri Pilihan kan. juga pilihan warga. Beliau bisa jadi bupati juga kan karena warga Kabupaten Pati juga. Iya, makanya jangan mengkhianati amanah. Jangan mengkhianati amanah. Seperti itu sih. Nah ini aku amazed juga sama warga plus 62 nih. Penasaran gak sih kenapa? Kenapa Ya itu? karena gara-gara case ini nih, si demo besar-besaran ini, problem sebelumnya Pak Sudewo ini kebongkar lagi, viral lagi soal kasus korupsi katanya. Betul. Pernah ada jejak digital ya katanya kayak gitu. Masih proses kalau nggak salah ya? Apa gimana tuh? Ya, betul sekali. Itu adalah sebuah tindak pidana luar biasa. Itu korupsi ya. KPK lagi mengusut itu pas waktu si Sudewo ini di tahun 2023. Dia ada main di Tenggarai ya. Ini karena ada penyitaan uang cash di rumahnya ya, 3M yang disita. Itu disita KPK 3M itu di Tenggarai hasil korupsi di DJKA, Direktorat Jenderal Kereta Api. Proyek apaan coba? Apa tuh? Proyek rel kereta api jalur ganda. Nah, proyek jalur ganda itu di Pantura kan, itu ada di Tenggarai ada permainan. Dibalikin duitnya sama si sama si Sudewo. Kalau itu dibalikin berarti iya dong. Ya, makanya ini kan Dugaan korupsinya kayaknya di atas 7M nggak sih? nilai proyeknya itu 7,4 M. Oh itu nilai proyeknya itu 7,4. Ya, Terus betul. di dugaannya ini korupsinya 3M. Yang disita dari rumahnya. Yang disita. Uang cash 3M. Nah, seperti itu. Masih ditelusuri itu? Ya Atau udah proses ya? kan dikembalikan. Emangnya kalau ngembaliin duit seperti itu Kasusnya selesai gitu? Kan enggak dong. enggak, itu enggak menghentikan proses hukum. Itu sama sekali enggak menghentikan proses hukum yang telah berjalan. Dan akhirnya apa? Sekarang tuntutannya warga kemarin, karena ini mau ada demo lagi nih katanya. Tuntutannya warga itu selain Bupati Pati ini, Sudewo ini dipecat. Aku nggak mau pakai kata dimaksudkan, dipecat jadi bupati. Selain dia dipecat, usut kasusnya seperti itu.
ngeri kan akhirnya. Ngeri banget. Nah, Iyalah. makanya. Wah, kalau udah warga bergerak sih, wah. Wes Oh, habis itu lah. dia. Habis Satu pasti. dilawan warga yang ribuan puluhan ribu itu gimana coba? Makanya itu ada satu satu anekdot kalau aku bilang, satu anekdot yang ketika kita didukung, ya kan, kemudian para pendukung kita yang besar ini berbalik makan kita, ya kan, Habis. ya yang bisa dilakukan cuma dua, Ini kayak apa namanya, pack of lion itu kumpulan singa. Kita bisa udah ya kan pergi aja, nyerah lah. Tapi yang secara jantan, kesatria gitu. Yang kedua, kalau berani, lagi-lagi kalau berani, hadepin itu yang demo, hadepin langsung face to face. Katanya berani. Wah, kemarin Gitu aja 17-an nggak datang. Ya, makanya Loh, upacara. tapi ini kalau misalnya ada demo lagi bakal lebih pecah dong kemungkinan. Iya, makanya kemarin pas waktu 17 Agustus itu, ya kan, yang datang itu putranya Sayhona Maimun Zubair, yang juga menjabat lah di Jawa Tengah. Ya, itulah makanya meredam emosinya warga Pati ini loh. Ya, gimana nggak emosi? Udahlah, apa namanya, masyarakat itu tolong please jangan ditantangin buat siapapun pemimpin daerah, baik yang bermasalah maupun tidak merasa bermasalah maupun tidak, tolonglah warga jangan ditantangin. Kalian nggak tahu warga bisa apa, gitu sih sebenarnya. Loh, tapi yang aku penasaran nih, kok bisa beliau terpilih jadi bupati kalau punya problematik seperti itu? Iya, itu Iya juga. kan? Kalau misalnya nih udah ada rekam jejaknya, ada dugaan korupsi, kenapa bisa juga terpilih jadi bupati kan? Itu juga yang mau aku sampaikan. Itu kan pemimpin daerah yang terpilih Atas suara rakyat. secara demokratis dengan pemilu pilkada kepala daerah. Berarti ini juga ada salahnya yang namanya masyarakat juga terlalu permisif dengan hal seperti itu. Gimana sih? Masa orang yang kalian lupa, kalian nggak cek apa jejak pemimpin daerah kalian seperti apa? Itu kan harusnya dicek dulu. Ini orang pernah ngapain aja, kelakuannya seperti apa. Padahal ya si Sudewo ini ya, dulu ini dia ASN, kemudian resign jadi pengusaha, sukses masuk ke DPR, sekarang masuk ke bupati ya akhirnya, terpilih jadi bupati. Ini kan gara-gara warga plus 62 yang terlalu gampang memaafkan, nggak punya yang namanya sense of sense of politics kalau aku bilang. Sense of politik membedakan yang baik dan yang salah, membedakan yang baik dan ini ada istilah baru nih. Ini ada istilah yang kalian harus paham nih. Ada orang baik beneran. Ada orang yang namanya talbis. Talbis itu iblis itu loh. Iblis itu ada katanya dari talbis. Dan dia adalah menyamar. Pas waktu iblis datengin Nabi Adam di surga, Dibaik-baikin. pakai pakaian yang bagus, dia kemudian Biar bilang, terbuai, segala Seperti macam, itu. biar percaya. iya memang seperti itu namanya talbis. Berapa banyak orang di Indonesia yang bertalbis dan kalian percaya dengan hal seperti itu. Ini udah dari beberapa tahun, bukan beberapa tahun, nah ini 1 dekade 2 dekade ke belakang kita terbuai dengan talbis. Janji manis. Itu talbis, itu yang namanya janji-janji manis, omongan-omongan yang ya udah yang penting dia terpilih, kan dia udah punya aparatur habis itu, ya kan dia udah punya aparatur, siapa yang berani ngelawan, kan gitu nanti kalau orang udah ada di atas. Makanya lah, tolonglah teman-teman, tolonglah masyarakat Indonesia, tolong berkaca dari kejadian ini, jangan sampai lagi orang-orang yang bertalbis semacam itu, jangan sampai dikasih tempat. Kalian harus banyak belajar kalau aku bilang banyak belajar dari sabda-sabdanya Kanjeng Nabi lah. Itu memang benar-benar nyata real di hari ini. Seperti itu sih. Iya sih, semua di tangan rakyat. Kita harus pinter-pinter juga kan milih. Cuman gimana ya itu kalau punya sifat kayak gitu kan di awal kita nih dikasih janji manis segala macam. Saya punya ini, saya punya itu, akan begini, akan begitu. Ya, siapa yang nggak? Oh yaudah deh kita pilih dia. Setelah dia baru membuka topengnya, kita nggak tahu juga. Akhirnya berbalik ya, bumerang juga sih menurut aku. Ya, seperti itu. Dulu ada yang bilang 11.000 triliun di kantong. Mana duitnya? Ada itu dulu yang bilang kayak gitu. Lupa aku siapa namanya. Terus Nah dari gimana? aksi demo besar-besaran itu juga katanya ada kabar bahwa pergerakan bisa dimulai dari Pati. Itu gimana maksudnya? Pergerakan Pergerakan dimulai apa sih dari yang Pati. gimana? Oke, banyak sekali narasi yang berjudul pergerakan dimulai dari Pati.
Ini yang namanya Pati ini sebenarnya kalau mau diambil dari sisi mistis ya, mistis klinik ya. Pati ini adalah kota 1000 paranormal. Hampir di tiap perempatan ada paranormal di Pati. Wow. Warga Pati komen bener nggak? Pasti bener. Aku belum pernah ke sana soalnya. Belum pernah. Belum pernah Nasi kesana. gandulnya enak. Oke, nanti kita coba. Iya, warga Pati sebenarnya aku sering loh ke sana. Aku itu sering ke Pati, Kudus, Rembang. Ya pokoknya sekitar situ itulah. Nah, pergerakan yang dimaksud ini sebenarnya bukan pergerakan apa-apa ya. Ini pergerakan yang kalau aku bilang, aku maknai ini seharusnya secara spiritual. Secara spiritual, secara jiwa, bukan secara fisik. Kalau pergerakan secara fisik, ya, kita tahu sendiri ya. Masyarakat Indonesia ini nggak kompak. Mereka ini udah tahu ada beberapa orang-orang oknum-oknum yang aku bilang zolim ya, diinjek-injek, kemudian tanahnya dibikin tambang, dijual di apa namanya pagar laut yang kayak gitu dijual, keindahannya diacak-acak kayak di Raja Ampat kayak gitu. Itu permisif sekali. Udah monggo silahkan lah gitu. Itu kan masih belum kompak. Nah, marilah teman-teman. Kalaupun mau pergerakan dari Pati, pergerakan spiritualnya aja, pergerakan nilai dari dalam jiwa kita, nilai dari dalam diri kita, itu yang kita bisa lakukan dengan kontemplasi. Kemudian gimana sih ini yang benar buat kemajuan dan kemaslahatan semua ini supaya kita bisa menjadi masyarakat baldatun thayyibatun warobun ghafur. Diampuni Tuhan kita, masyarakat yang baik sekali. Nah, pergerakan itu untuk masyarakatnya ya, itu untuk masyarakatnya. Jangan salah. Di kalangan pemimpin, di kalangan pemimpin-pemimpin baik level daerah maupun level nasional, ini juga harus ada pergerakannya. Betul. Pergerakannya, pertama nilainya masyarakat jangan ditantang, nantang masyarakat. Habis sudah. Habis nantang masyarakat seperti itu. Kemudian berkaca lagi untuk pemimpin-pemimpin dengan levelnya nasional, ya kan? Kita perlu tahu, kalaupun kemarin aku bilang, kita boleh aja ngurusin urusan luar ya, urusan luar yang ada di Indonesia. Tapi urusan rumah tangga sendiri itu juga harus benar-benar dilihat, benar-benar dilihat. Apa ini yang kurang? Karena kalau kita nggak tahu arus bawah, contoh ini si Sudewo ini nggak tahu arus bawah jelas. Dia nggak tahu arus bawah, udah hajar aja yang penting, nanti juga cincai. Kan bahasa kasarnya, bahasa politik kasarnya seperti itu, ya kan. Tahu-tahu arus bawah meledak. Nah, di level nasional aku harap enggak ya, aku harap semuanya ini dibenerin dengan baik dan benar. Supaya nggak terjadi ledakan-ledakan yang semuanya bakalan ngeri, semuanya bakalan rugi dah. Kalau itu terjadi. Itu sebenarnya nilai pergerakannya. Yang bergerak harusnya siapa? Udah, mulai dari kita semua. Berkali-kali aku di KDL ini aku ingatkan, kalian nggak usah sok ngomongin roh-roh suci, nggak usah sok-sokan ngomongin leluhur-leluhur segala macam. Gerak dari kalian, malu kalian sama leluhur kalian. Kalau masih masih bertalbis, orang bertalbis aja kalian nggak bisa bedain kok. Gila. Ya itulah kira-kira. Aduh, darah tinggi. Kenapa nih? Menggebu-gebu banget sih. Darah tinggi. darah tinggi. Nanti dianggapnya nggak netral segala macam nih, ada aja yang komen. Oh iya, aku memang nggak netral. Gini, aku nggak netral karena aku terlalu menyudutkan katanya. Nggak apa-apa, bantah aja dengan data karena aku punya perspektif, aku punya pandangan. Ini dolim nih, ya kan, seperti itu. Ya pasti aku ucapkan. Aku nggak bisa loh, aku langsung lawan gitu. Aku punya apa? Aku nggak punya nggak punya pasukan, nggak punya ormas, nggak punya apa. Ya udah ini doang yang aku bisa. Cuman kalau aku hanya bisa berdoa, itu selemah-lemahnya iman. Semua pers itu harus punya keberpihakan supaya arah negara, arah bangsa itu juga nggak goyang. Kalau kalian nggak percaya, tanya sama wartawan-wartawan senior. Pers itu harus berpihak apa enggak? Seperti itu sih. Iya, soalnya ada aja yang komen kan kayak gitu. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Aku suka ya kalau dapat komen seperti itu. Cuman aku ajak berdiskusi. Dari video ini aku ajak berdiskusi. Aku baca kok komen-komen kalian semuanya. Kalaupun ada data-data yang mesti aku cek ulang, ya udah aku cek ulang. Tapi apa yang aku sampaikan sama kalian, aku harap kalian juga mendengarkan kemudian ngecek ulang lagi seperti itu. Buat apa sih? Kalian tahu ini katanya cari duit gini-gini, simpatisan partai ini, anggota partai ini. Guys, kalian tahu nggak? Kalian main YouTube nggak?
YouTube dengan viewers segini, subscriber segini, duitnya berapa sih? Ini aja ya masih seadanya kok. Seperti itulah kira-kira. Menarik banget. Ya itu menarik memang. Menarik banget sih ini jujur kayak kok bisa ada pemimpin yang dianggap arogan nih sampai diserang si rakyatnya juga Ya, gitu kan. masyarakatnya sendiri nyerang dia. Masyarakatnya sendiri. Memang ini seharusnya seperti apa sih pemimpin itu? Pemimpin seharusnya seperti apa? Idealnya ya. Idealnya jadi gini, aku tanya lah buat terkhusus warga Pati, umumnya orang Jawa, dan lebih umum lagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya pantas nggak kalau aku ya udah aku ambil ini aja. Aku ambil contoh dalam ibadah aja, dalam sholat. Kemudian aku bilang, udah aku aja imamnya gitu. Atau ini orang aja imamnya, ini orang aja gimana? Banyak kan sekarang orang-orang yang kalau pemilihan daerah segala macem ya kan, yang pasang pasang baliho segala macem, itu pasang sendiri nggak dipasangin orang. Itu rasanya kalau buat warga Jawa asli ya, nilai-nilai kita yang nilai-nilai tua, kok ada namanya pekewuh, pekewuh, aku kok ewuh ya kalau mau mencalonkan diri, harusnya aku dicalonkan deh sama orang, kan seperti itu. Nilai-nilai itu kayaknya udah mulai sirna di masyarakat. Kemudian kembali lagi kita berkaca kepada ajaran Kanjeng Nabi. Kriteria pemimpin itu nggak ribet-ribet, udah nggak ada yang namanya elektabilitas, kemudian nggak ada yang namanya akseptabilitas. Terus habis itu ya ini kalau ini masih mendingan, integritas itu masih mendingan, pemimpin harus berintegritas itu mendingan. Kalau yang namanya elektabilitas yang di polling yang bisa pesenan ya kan? Kemudian ada lagi yang namanya akseptabilitas diterima masyarakat. Ini nggak masuk dalam kriteria yang diajarkan Kanjeng Nabi. Cuman 4 kriteria yang diajarkan Kanjeng Nabi. Apa aja tuh? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Cuman itu doang sih. Sidik, amanah, jujur, lurus, amanah. Apa yang dia terima harus dilakukan. Tablik itu berkata hal yang baik. Kemudian fatonah, cerdas orangnya. Udah itu aja. Ya udahlah, zaman sekarang memang susah lah ya. Minim-minim ada 2 lah. Ada 2 kriteria masuk. Syukur-syukur 4. Masa sih susah nyari orang dengan penduduk Indonesia itu sekarang berapa? Wah, banyak sih. 278,4 juta manusia Indonesia. Masa sih susah cari orang dengan kriteria seperti itu? Aku rasa enggak. Seperti itu sih kira-kira. Oke. Udah cukup panjang nih. Kesimpulan sama pesan terakhir, pesan terakhir udah kayak mau. Udah kayak nggak ada. Aku. Pesan-pesan nggak? Ya pesan-pesan. Pesan-pesan. Aku nggak mau pesan buat pimpinan daerah lah. Itu aku nggak dianggap apa-apa lah buat para pemimpin daerah. Mungkin orang itu lebih menganggap banyak lah ya. Mungkin orang yang anggap dirinya lebih ningrat satu sama lain. Aku pesan buat orang yang nonton video ini aja. Jangan permisif ya sama apapun yang kalian lihat. Belajar membedakan mana yang sejati, mana yang talbis atau palsunya dengan cara-caranya iblis seperti itu. Aku pernah bikin videonya, cuman udah aku private lagi. Nah, kemudian kalau kalian menganggap ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan, nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Tuhan, ya itu tadi balik lawan dengan tangan, which is nggak semua orang bisa ngelawan dengan tangan. Punya apa kalian? Punya pasukan? Nggak mungkin. Kemudian lawan dengan lisan. Ya itu paling maksimal mentok lawan dengan lisan, atau ya udah doa aja. Itu selemah-lemahnya iman. Kayak gitu aja sih. Oke, sudah. Udah. Kalian tinggalin komen di bawah guys. Kira-kira pemakzulannya ini menurut kalian bakal terjadi atau enggak? Atau warga-warga Pati beneran mau, bukan beneran mau, emang mereka minta ya kan? Mereka minta. Sama kira-kira nih kalian bisa ngelihat bakal ada demo besar-besaran part 2 atau enggak? Menurut kalian gimana? Jangan sampai lah, nanti kalau demo lagi, aku takutnya rumahnya habis ini yang di demo. Rumahnya Sudewo itu di demo apa enggak?
Oke lah, aku gemes banget ya teman-teman. Thank you banget kalian udah nyimak video kali ini. Tinggalin komen, please. Kalau kalian rasa video kita ini berguna, tolong kalian share, kalian like, kalian hype video-video kita. Dukung terus channel Kisah Dunia Lain. Sampai di sini dulu, kawan-kawan dari dunia lain.